Halo kakak, boleh Ya. spill kakaknya dari prodi mana? Dari prodi kita dari prodi PGSD. Wah pas banget nih kak, aku lagi cari orang buat Hmm. ngobrol-ngobrol tentang model pembelajaran terpadu dari Robin Fogarty. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Cantika. Halo Cantika, kenalin nama aku Alia dan ini teman aku. Hai, aku Aina. Halo Kak Aina, halo Kak Alia. Nah, kakaknya boleh spill gak sih salah satu contoh model dari Fogarty yang bentuk bagannya kayak gini? Oh, ini kayaknya ini kita tahu. Jadi itu model integrated yang mana itu model level tinggi di Fogarty, Kak. Oh, model integrate berarti ya. Nah, boleh di spill lagi nggak sih Kak lebih lanjut definisi dari model integrate itu sendiri kayak gimana? Oh, boleh. Jadi intinya model ini itu disiplin ilmu yang mencampur menjadi satu topik karena punya konsep, skill ataupun isu utama yang sama. Jadi kalau diibaratkan itu seperti mencampur beberapa warna menjadi satu dan menghasilkan warna baru gitu, Kak. Oh, oke. Nah, kalau misalkan karakteristik dari model integrated itu sendiri kayak gimana Kak? Kalau misalkan untuk karakteristik atau ciri khasnya dari model integrated itu ada 6 kalau misalkan aku baca dari buku Fogarty. Oke. Nah, yang pertama itu ada cross disciplinary atau penggabungan dari beberapa disiplin ilmu sekaligus. Nah, untuk yang kedua itu bersifat autentik dan kontekstual. Nah, terus yang ketiga itu perlu adanya kolaborasi antar guru mata pelajaran yang lain. Jadi nggak cuma satu mata pelajaran aja gitu, Kak. Nah, terus yang keempat itu perlu adanya integrasi antara keterampilan dan konsep dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang kelima itu terfokus pada hal-hal utama gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu diperlukan keterampilan tinggi guru untuk menerapkan implementasi model integrated dari Fogarty ini, Kak. Oke, wah penjelasannya cukup baik ya dan gampang gitu aku pahami. Oke, sebelumnya boleh rekomendasiin aku nggak sih Kak, siapa lagi orang yang bisa aku ajak ngobrol selanjutnya? Ada ya teman Ada kita ya? teman kita, Kak. Kak. Ada namanya Kak Hafiz sama Kak Gia, Kak. Oh, Itu tuh, oke. orangnya di Ada situ di tuh. situ tuh. Oh, yang itu ya? Iya. Oke Kak, karena Kakak udah mau diajak ngobrol sama aku, ini ada sedikit hadiah buat kalian. Ya ampun, makasih banyak. Oke, thank you ya Kak. Oke, Bye-bye. thank you. Halo Kak Gia, halo Kak Hafiz. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama rekan Kakak, sama Kak Aina dan Kak Alia. Nah, tentang definisi sama karakteristik dari model integrated, kalian pasti udah tahu kan? Nah, sekarang aku mau tahu lebih lanjut nih Kak. Kelebihan dan kekurangan apa dari model integrated itu sendiri? Oke, jadi kelebihan model ini sendiri itu pembelajaran jadi lebih holistik ya, terus relevan dan kontekstual, dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan problem solvingnya anak siswa gitu. Selain itu juga guru juga jadi meningkatkan kolaborasi guru dan kreativitas guru, sama pembelajaran itu tuh cukup efisien ya dalam pembelajarannya nantinya. Terus dan model ini tuh selaras dengan kurikulum mereka saat ini. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu membutuhkan persiapan yang matang, jadi cukup waktu yang lama. Selain itu juga guru juga harus komitmen ya, sama resikonya juga di model itu dangkal, sama mungkin model ini itu ketergantungan sama sumber daya. Oke, wah ternyata banyak juga ya Kak kelebihan dari model integrated itu sendiri. Nah, kakaknya bisa kasih aku contoh implementasi dari model integrated itu sendiri nggak sih Kak? Oke, boleh deh dari aku. Nah, untuk contoh implementasinya mungkin saya ambil keterpaduannya itu dari kompetensi dasar. Nah, kita ambil 4 mata pelajaran, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga matematika. Nah, untuk kompetensi dasar bahasa Indonesianya menuliskan teks prosedur. Lalu untuk kompetensi dasar IPA-nya mendeskripsikan struktur rangka tubuh manusia. Terus untuk KD IPS-nya tuh membaca peta lingkungan sekitar, sama KD matematikanya itu tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, setelah itu kita gabungkan menjadi kompetensi dasar berupa menulis petunjuk penggunaan alat peraga, struktur rangka tubuh manusia beserta fungsinya, lalu juga menemukan perbedaan skala rata-rata tinggi siswa dan juga tinggi alat peraga. Oke, berarti dipadukan ya dari 4 mata pelajaran ya tadi? Ya, betul. Oke Kak, wah terima kasih banyak ya Kak. Aku sekarang makin paham gitu tentang integrated ini. Oke, karena Kakak udah mau diajak ngobrol sama aku, ini ada hadiah buat Kakak. Wah, terima kasih. Makasih Lumayan ya. loh, Jajan. Terima kasih. Oke, thank you makasih. Kak, bye. Nah, sekarang udah paham kan tentang model integrated? Udah siap coba blending ilmu kamu? Jangan lupa like, comment, and share kalau review ini bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.